Hai kawan Siputar, selamat datang di Praktikum Simulasi Komputer 2024. Perkenalkan, nama saya Catherine Murtarigan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 1 yaitu arena. Tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum dari modul kali ini ialah satu, praktikan dapat memahami tentang software arena, fungsi dasar software arena, dan cara pengoperasiannya. Dua, praktikan dapat mengetahui tentang software arena sebagai alat bantu dalam pemecahan masalah simulasi. Tiga, praktikan dapat menyusun model simulasi dengan menggunakan software arena. Pengertian arena. Arena adalah sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Arena merupakan kombinasi pemakaian yang memiliki high-level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri General Purpose Simulation Language atau GPSL. Bahasa simulasi dikenal dengan istilah event orientation dan proses orientation. Event orientation melihat sebuah simulasi dari sisi kejadian yang menimpa sistem, sedangkan proses orientation melihat simulasi dari sisi perjalanan entity yang terkait. Software Arena ini memiliki sistem drag drop dan memiliki kemampuan animasi dua dimensi. Berikut ini merupakan ciri-ciri software arena. Yang pertama, menggambarkan aliran proses dengan menggunakan model flowchart. Dua, mengidentifikasi data seperti variabel, pengembangan, dan penjadwalan. Tiga, peramalan untuk pengembangan komponen sistem. Empat, aktivitas dasar penetapan biaya secara terperinci. Lima, penganalisaan data global dengan distribusi. Enam, visualisasi dari aliran proses data. Tujuh, hasil analisis meliputi grafik dan analisis running model. Tampilan depan software arena. Bisa kawan Siputer lihat di panduan praktikum simulasi komputer 2024. Berikut ini adalah toolbar yang ada di dalam arena. Satu, menu bar, menu umum dan menu spesifik dari arena. Dua, project bar untuk menentukan modul yang digunakan untuk membuat program. Tiga, toolbar dapat perintah yang sering digunakan dalam pembuatan model yang berupa simbol-simbol. 4. Flowchart view. 4. Untuk membuat model. 5. Spreadsheet view. Mengedit data dari modul-modul yang digunakan. Activity Cycle Diagram. Activity Cycle Diagram atau kita singkat ACD, salah satu contoh model konseptual yang berbentuk diagram dan cukup mudah dipakai serta sistematis guna menggambarkan struktur keberadaan sistem. ACD merupakan bahasa grafik atau gambar yang memodelkan sistem dengan menunjukkan hubungan interaksi antar elemen dengan perubahan secara diskrit terhadap waktu. Activity Cycle Diagram merupakan salah satu bentuk konseptual model untuk menggambarkan interaksi antar entiti di dalam sistem. Entitas ACD ada dua, yaitu permanen dan sementara. Sedangkan aktivitas ACD yaitu pasif dan aktif. Arena Basic. Arena Basic merupakan salah satu modul yang terdapat di dalam software Arena. Sesuai dengan namanya, modul-modul yang terdapat dalam Arena Basic bisa dijadikan dasar untuk membuat simulasi proses dari sistem nyata yang ada. Untuk modul yang terdapat dalam Arena Basic, kawan Siputer bisa lihat di panduan praktikum simulasi komputer lengkap dengan contoh serta contoh penggunaannya. Arena Advance. Dalam software Arena Advance terdapat modul yang lebih banyak dan bervariasi dalam penggunaannya untuk memodelkan suatu sistem. Advanced Process Panel, General Focal Module, Data Module, Conveyor Focal Module, Advanced Transfer Process, General Focal Module, Data Module Advanced Transfer Panel. Nah, untuk pengertian serta fungsi dan contoh penggunaannya, kawan Siputer bisa lihat di panduan praktikum simulasi komputer. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. PT Sikom Jaya merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi tank. Produksi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Proses produksi di dalam suatu perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya.
Dalam produksi tersebut terdapat beberapa aktivitas produksi sebagai berikut. 1. Data kedatangan bahan baku. 2. Data proses pelayuan teh. 3. Data proses pendinginan. 4. Data proses penggulungan daun. 5. Data proses pengeringan teh. Dan 6. Sortasi. Berikut merupakan aktivitas serta pengukuran dalam waktu menit dari menit pertama sampai menit ke-10. Nah, sekarang kita masuk ke pengaplikasian software Arena. Nah, langkah pertama ialah kita buka file explorer. Kita masuk ke desktop. Kita buat folder baru. Di sini saya beri nama produksi teh sesuai dengan studi kasus teman masing-masing. Nah, selanjutnya kita masuk ke Notepad. Nah, di Notepad ini kita akan memindahkan data aktivitas pengukuran menit pertama sampai menit ke-10 dari studi kasus teman masing-masing. Nah, di sini kita memulai dari aktivitas 2, yaitu proses pelayuan teh. Ada 7, 8, 7, 7, 4, 9, 7, 7, 7, 8. Nah, di sini kita pastikan kembali pengukuran menit pertama sampai menit ke-10 tidak ada yang tertinggal. Menit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, dan ke-10. Selanjutnya kita klik file, kita save as, kita simpan di folder yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini untuk file name-nya saya buat 1. Kita lanjutkan ke aktivitas selanjutnya, yaitu ada proses pendinginan. Ada 6, 6, 5, 5, 6, 6, 2, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita klik file, kita save as, kita beri file name 2. Kita lanjutkan ke aktivitas selanjutnya, yaitu proses penggulungan daun. Ada 6, 6, 7, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7. Kita lakukan hal yang sama. Selanjutnya ada proses pengeringan teh. 1, 1, 2, 4, 4, 1, 3, 3, 2, 3. Save as, file name 4. Proses yang terakhir yaitu proses sortasi. Ada 5, 5, 5, 2, 7, 7, 5, 5, 5, dan 6. Kita hitung kembali. Kita klik file, pilih save as, kita beri file name-nya itu 5. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke software Arena. Pertama, kita buka dulu software Arena di laptop kita masing-masing. Nah, ini merupakan tampilan depan ataupun tampilan awal ketika teman-teman skuter membuka aplikasi Arena. Nah, di sini kita mulai dengan membuat create di discrete processing. Dilanjutkan dengan assign. Dilanjutkan dengan station.
Nah, di stasiun 1 karena ada 3 proses, jadi kita menaruh 3 proses. Nah, jika sudah 3 proses, kita lanjutkan ke root, masih di discrete processing. Nah, jika di stasiun 1 sudah selesai ketiga prosesnya, kita lanjut ke stasiun kedua, masih di discrete processing. Di stasiun kedua ada 2 proses, jadi kita buat 2 proses. Setelah semua proses selesai, kita masuk ke assign. Kita masuk ke record di bagian input output. Dan kita ke discrete processing untuk memilih dispose. Nah, kira-kira begini tampilannya. Selanjutnya, kita double klik pada create. Di sini ada name, kita rename sesuai dengan aktivitas kita masing-masing, yaitu kedatangan bahan baku. Untuk unitsnya, kita ubah menjadi menit. Untuk max arrival, kita ubah menjadi 10. Untuk type-nya, kita pilih random expo. Lalu kita klik OK. Oh, cari mana satu? Nanti cut aja ya yang gitu. Catatan bunga ke bawah lagi. LSM. Nih. Satu. Oke. Kita cancel ya. Cancel. Ini tadi apa? Create. Ini tadi. Terus. Ini tadi. Oh iya sih. Terus. Infinite. Ini tadi create 1 ya? Oke. Ini satu tiga Nah, selanjutnya kita double klik pada create. Di sini kita rename sesuai dengan aktivitas kita masing-masing. Di sini kedatangan bahan baku. Untuk unit kita ubah menjadi menit. Untuk max arrival kita ubah menjadi 1. Untuk type kita tetap di random expo.
Kita klik OK. Kita masuk ke site. Di sini kita klik Add. Kita pilih tape, entity tape. Untuk entity tape di sini kita ubah menjadi bahan baku 1. Kita klik OK. Kita klik Add lagi. Kita pilih tape, entity picture. Untuk entity picture-nya kita pilih picture person. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Kita masuk ke stasiun pertama. Stasiun pertama itu di-rename menjadi stasiun pengolahan. Ini nanti sesuaikan dengan studi kasus teman-teman masing-masing. Kita klik OK. Nah, untuk proses, kita masuk ke Tools. Kita pilih Input Analyzer. Nah, kita klik File, New, File, Data File, Use a Setting. Kita masukkan notepad yang sudah kita taruh di folder studi kasus teman masing-masing. Kita masukkan data pertama. Nah, selanjutnya kita pilih fit, lanjut ke fit all. Untuk expression, kita salin. Kita masuk ke arena kembali. Kita double klik pada proses 1. Kita beri nama sesuai dengan aktivitas kita masing-masing, yaitu proses pelayuan teh. Untuk delay tape, kita ubah menjadi expression. Untuk unit, kita ubah menjadi menit. Untuk expression, kita copy paste yang sudah kita salin tadi. Seperti ini. Lalu kita klik OK. Begitu juga dengan proses kedua. Kita ke Tools, kita ke Input Analyzer, kita ke File, kita ke New, lanjut ke File, lanjut ke Data File, Use a Setting, kita input data aktivitas 2. Kita masuk ke Fit, lanjut ke Fit All, kita copy expression-nya, kembali ke arena, double klik pada proses 2, kita rename menjadi proses pendinginan. Untuk delay tape, sama seperti tadi, kita masuk ke expression. Untuk unit, jangan lupa ubah ke menit, dan kita paste yang sudah kita salin tadi. Kita klik OK. Selanjutnya, proses ketiga, kita ke Tools, Input Analyzer, ke File, New, File, Data File, Use a Setting. Aktivitas ketiga, Open, Fit, Fit All, kita copy, lanjut ke arena lagi. Untuk proses ketiga kita rename menjadi proses penggulungan daun. Delay tape, expression, unit, menit, expression kita pas, kita klik OK. Untuk root kita double klik. Untuk namanya kita ubah menjadi menuju stasiun 2. Untuk unit kita ubah menjadi menit. Untuk station name kita ubah menjadi stasiun 2. Kita klik OK. Untuk road time kita ubah menjadi 1. Kita klik OK. Untuk stasiun kedua kita rename menjadi stasiun penyelesaian. Kita klik OK. Nah, untuk proses 4, sama seperti proses 1, 2, dan 3 tadi, kita masuk ke Tools, Input Analyzer, ke File, New, File,
data file, use a setting, masuk ke data aktivitas keempat, kita fit all, lalu kita copy expression-nya. Kembali ke software arena, double klik pada proses 4, kita rename menjadi proses pengeringan teh. Untuk delay tape, kita ubah menjadi expression, unit, kita ubah menjadi menit, dan expression kita paste yang sudah kita copy tadi, lalu kita klik OK. Proses kelima, tools, input analyzer, file, new, file, data file, user setting, kita masukkan, open, lalu kita fit all, lalu kita copy juga untuk expression-nya. Double klik, lalu kita rename menjadi sortasi, delay tape, sama seperti tadi, expression, unit, masuk menit, kita paste. Kita klik OK. Untuk assign 2, kita double klik, lalu kita pilih add, lalu masuk type, entity, picture. Untuk entity picture-nya, kita pilih picture report. Kita klik OK. Lalu kita klik OK lagi. Selanjutnya, kita masuk ke record. Nah, di record, kita pilih add. Di sini, untuk control name-nya, kita ubah menjadi waktu total 1. Kita klik OK. Kita masuk ke tahap terakhir, yaitu dispose. Nah, di sini kita rename menjadi simpan gudang. Lalu kita klik OK. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita masuk ke kita pilih setup, lalu kita pilih replication parameters, number of replication kita ubah menjadi 10. Untuk project parameter, untuk statistic collection, kita centang semuanya. Lalu, untuk project title, kita ubah menjadi tugas kita, yaitu produksi teh. Untuk analis name, kita ubah menjadi kelompok, misalnya kelompok 01. Lalu kita apply. Oke. Kembali ke setup. Untuk ke reports, kita pilih default report-nya yang Siman Summary Report. Kita play. Oke. Nah, selanjutnya kita go di sebelah kiri atas atau F5, kita klik. Nah, untuk ini nanti kita screenshot agar digunakan di pembuatan jurnal. Lalu kita klik yes. Nah, di sini sudah keluar arena simulation result dari Summary Report Replication 1 sampai 10. Untuk project di sini produksi teh, untuk analis sini kelompok 1. Nah, di sini ada replication at time dari menit pertama replikasi kedua di menit kedua sampai seterusnya. Nah, untuk replication at time, ini semuanya kita copy dari menit pertama sampai menit ke-10, lalu kita akan olah di Excel. Nah, sekarang kita masuk kepada laporan praktikum simulasi komputer. Di sini untuk judul nanti teman-teman sesuaikan dengan studi kasus teman masing-masing.
Nah, selanjutnya ada abstrak. Abstrak berisi penjelasan singkat mengenai isi dari laporan. Nah, untuk abstrak, di bagian akhir biasakan memuat hasil dari penelitian teman masing-masing. Di sini terdapat abstrak menggunakan bahasa Indonesia, dan di sini terdapat abstrak menggunakan bahasa Inggris. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Di paragraf 1 terdapat latar belakang, paragraf kedua studi kasus atau permasalahan, paragraf ketiga solusi permasalahan, dan paragraf 4 yaitu kesimpulan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka, teman-teman nanti kan akan membuat atau mencari referensi dari buku maupun jurnal. Nah, jadi teman-teman harus menyertakan citasi pada setiap referensi yang digunakan. Selanjutnya, ada metodologi penelitian, terdapat penjelasan secara umum. Tahap pengumpulan data ini nanti terserah teman-teman mau menggunakan data sekunder atau primer. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, data yang dibutuhkan itu minimal 6. Di sini terdapat 6 ya teman-teman. Data ini disesuaikan dengan studi kasus teman masing-masing. Nah, kalau studi kasus di sini kan produksi teh, jadi di sini terdapat data dari kedatangan bahan baku teh sampai dengan tahap sortasi teh. Selanjutnya ada tabel 2.1 aktivitas produksi teh di PT Sikom Jaya. Untuk aktivitas berdasarkan data tadi, dan untuk pengukuran minimal menit pertama sampai dengan menit ke-10. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk data yang dari kedatangan bahan baku sampai dengan sortasi, dari menit pertama sampai dengan menit ke-10, data diasumsikan dengan angka yang masih seragam atau tidak terlalu jauh. Nah, untuk di sini saya tambahkan rata-rata dan juga total. Selanjutnya ada 3.2 tahapan pengolahan data. Adapun tahap-tahap pengolahan data di modul ini disajikan dalam bentuk flowchart dan disertai dengan penjelasan ya teman-teman. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Model konseptual. Nah, di model konseptual ini nanti terdapat activity cycle diagram atau sering disingkat dengan ACD dan disertakan model konseptual pada produksi studi kasus teman masing-masing. Untuk ini disesuaikan dengan simbol-simbol yang telah dimuat di modul. Selanjutnya ada model simulasi. Untuk modul simulasi nanti teman aplikasikan dulu di software Arena sehingga memuat seperti ini. Selanjutnya ada verifikasi dan validasi. Untuk verifikasi, teman-teman nanti mendefinisikan verifikasi secara singkat. Nah, saat teman-teman nanti mengaplikasikan software Arena, nanti terdapat ini saat teman-teman mau melakukan running. Nah, nanti itu di screenshot lalu ditaruh di sini. Selanjutnya ada validasi, disertakan juga definisi umum validasi. Nah, selanjutnya ada tabel 3.1 replikasi aktivitas produksi teh di PT Sikom Jaya. Ada replikasi 1 sampai 10. Nah, untuk jam ini nanti teman-teman peroleh dari software Arena. Nanti teman-teman mengaplikasikan dulu software Arena. Nah, dari situ nanti terdapat replikasi 1 sampai 10 dalam bentuk jam. Nanti teman-teman konversi ke menit. Nah, teman-teman pasti tahu kan caranya mengkonversi ke menit. Jika teman-teman mau lebih cepat bisa menggunakan Excel. Nah, di sini juga ada rata-rata, standar deviasi, dan variansi. Dengan N sama dengan 10, N dikurang 1 sama dengan 9, confidence level 95%, dan untuk apanya 0,05, maka ZA per 2 didapatkan dari tabel yaitu 1,96. Dari sini nanti ini teman-teman copy saja ya, karena ini akan sama. Masuk ke half width, untuk T dikali F dikali alpha per 2 dikali S per akar N, itu nanti untuk T dikali F
dikali A per alfa per 2 itu nanti teman-teman samakan saja, yaitu 2,26 dikalikan S ini yang kita peroleh dari sini standar deviasi per akar 10 karena N-nya itu 10 yang akan menghasilkan ini beta sama dengan hal ini. Jadi beta sama dengan ini juga ya teman-teman. Selanjutnya N aksen ZA per 2 dikali S per beta. Nah, 1,96 dikali dengan standar deviasi. ZA per 2 kita peroleh dari ini. 1,96 dikali standar deviasi per beta. Betanya ada ini. Sehingga menghasilkan 2,74, 26,3 kita masuk ke half width. Di sini ada TD dikali F dikali alpha per 2 dikali S per akar 10. Nah, untuk TD kali F dikali alpha per 2 itu kalian samakan saja, yaitu 2,26. Nah, dikali dengan S, yaitu standar deviasi, yaitu 0,022 sekian per akar 10, yang akan menghasilkan 0,01598287. Di sini selanjutnya ada beta, yang sama dengan half width, jadi hasilnya sama. Kita lanjut ke N aksen, ZA per 2 dikali S per beta. Untuk ZA per 2, yaitu 1,96. Untuk S, standar deviasi yaitu 0,02 sekian per beta yaitu 0,01598287 seperti ini yang akan menghasilkan 2,74263 yang dibulatkan menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Nah, jika nanti di sini misalnya ada 5, berarti replikasi yang dibutuhkan ada 5. Misalnya ada 4, berarti replikasi yang dibutuhkan ada 4. Selanjutnya ada tabel total waktu pengukuran. Karena di sini 3, jadi kita hanya mengambil 3. Total waktu pengukuran 30, 32, 32 itu diperoleh dari sini teman-teman. Misalnya nanti 4 berarti 30 juga diikutkan. Misalnya 5 berarti ditambah dengan 31 juga. Selanjutnya tabel hasil output simulasi karena ada 3 replikasi jadi kita ambil total waktu dalam menit. Kita ambil di sini teman-teman. Nah, itu tinggal kita salin saja, kita pindahkan ke bawah. Nah, untuk ini nanti kalian copy saja karena akan sama. Selanjutnya ada perbandingan output real system dengan arena. Replikasi ada 1-3, real systemnya sesuai dengan ini tadi, 30, 32, 32. Arena kita copy saja yang ini, di sini. Kita cari rata-rata standar deviasi, variansi, N, dan N dikurang 1. Untuk ini teman-teman bisa hitung manual, kalau tidak bisa menggunakan Excel. Selanjutnya ada H0 dan H1, seperti ini, serta alfa. Nah, kita lanjutkan. Maka didapatkan dari tabel distribusi T. Nah, tabel distribusi T. Pasti teman-teman harusnya sudah pernah mendengar. Nah, di sini terdapat alfa 0,05. Kenapa kita peroleh itu 4,30? 4,3027?
karena dari tabel distribusi T. Nah, di sini kita buka tabel distribusi T ya teman-teman, agar tidak bingung. Nah, ini dia. Nah, di sini alfanya itu 0,05. Ini ya teman-teman. Oke. Dan N-nya itu adalah 2. Ini, dari sini 2. Kita highlight ya teman-teman tidak kesusahan ya. Nah, kita luruskan ini ke sini dan luruskan ini ke sini. Ini jadi itu kita peroleh 4,30265. Seperti ini teman-teman. Ini sesuaikan dengan tabel masing-masing ya teman-teman. Ada yang membulatkan ke 4,3027, ada juga yang membulatkan seperti ini. Nah, semisal nanti alfanya 0,05, untuk N aksennya itu, N dikurang satunya itu misalnya 5. Berarti kalian menaruh 2,5705558 ya teman-teman. Misalnya alfanya itu 0,10, di N dikurang satunya itu 3, berarti di 2,35336. Seperti itu teman-teman. Jadi kita lanjut ke HW-nya. Karena sudah diperoleh tadi 4,3027 di sini. S-nya standar deviasi yang di atas tadi. Nah, ini per akar N. N-nya tadi kita peroleh 3. Jadi, hasilnya itu seperti ini. Nah, di sini ada X1 dikurang X2, yaitu 4,84715813. Dari mana sih itu? Ini juga. Oke. Nah, itu hasil dari pengurangan rata-rata, teman-teman. Jadi 31, sekian dikurang dengan 26, sekian, yang hasilnya itu 4,84715813 dikurang dengan HW yang kita peroleh tadi ini. Nah, tinggal di sini dikurang dan di sini ditambah. Yang jumlahnya seperti berikut. Di sini kita sertakan analisa ya teman-teman. Di sini H0-nya ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam rentang. Nah, dia rentang ini teman-teman. Tidak berada di rentang tersebut. Semisal nanti 0 berada di rentang tersebut, berarti H0 diterima dan valid. Kalau H0-nya ditolak, berarti tidak valid. Kalau H0-nya diterima, berarti valid. Selanjutnya, ada output simulasi. Ini nanti diperoleh dari pengaplikasian software Arena. Ada analisa output. Dari hasil output Arena dijelaskan sedikit. Lanjut kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah, nah, selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu berada di halaman baru ya teman-teman. Baiklah, sekian pemaparan mengenai laporan simulasi komputer. Jika ada yang ditanyakan, boleh hubungi nomor saya. Terima kasih teman-teman. Semangat!